Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Novia Yasmin dengan NIM 21010300087. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh media massa terhadap remaja. Yang pertama, ada pengertian media massa sendiri, yaitu sarana atau alat yang dipakai dalam cara kerja komunikasi massa, yaitu komunikasi yang ditujukan terhadap orang banyak. Media massa juga memberikan informasi perihal perubahan, bagaimana hal itu berjalan dan hasil yang dicapai. Media massa adalah faktor lingkungan yang mengubah perilaku halayak atau masyarakat setempat melalui proses pelaziman klasik, pelaziman operan, atau proses imitasi. Dan ada dua fungsi dari media massa, adalah media massa memenuhi kebutuhan dan fantasi dan informasi. Yang pertama yaitu perubahan sosial dan ditimbulkan dari perkembangan teknologi. Dampaknya adalah perubahan pola hidup masyarakat, terutama remaja yang sedikit menyimpang dari nilai sosial. Dan selanjutnya ada isi dari media massa. Yang pertama itu karangan khas. Karangan khas itu merupakan tulisan berisi gabungan fakta dan opini yang ditulis dengan gaya bahasa sastra layaknya cerpen atau novel. Nah, karangan khas itu biasanya ditulis sesuai fakta ataupun fiksi. Dan yang kedua ada opini. Opini merupakan tulisan berisi anggapan, analisa, review atau pemikiran perihal permasalahan atau isu aktual. Opini itu suatu pendapat seseorang, suatu pendapat seseorang tentang sebuah artikel atau isu tertentu. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada berita. Berita merupakan tulisan, gambar, audio atau video berisi info atau peristiwa terupdate. Jadi berita itu yang menginformasikan kita apa yang terjadi hari ini dan apa yang terjadi hari-hari sebelumnya dan lain-lain. Selanjutnya ada positif dan negatif media massa terhadap remaja ya. Positifnya itu adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri. Penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat dan biayanya juga terbilang murah lah ya. Nah, terus positifnya juga mempunyai kelebihan, yaitu membuat masyarakat merasa sangat membutuhkan dalam menerima berbagai informasi, pengetahuan, hiburan di mana saja dan kapan saja. Dengan adanya media massa, kita juga bisa terhibur kan ya, terhibur dari yang namanya TikTok, Instagram, Twitter, dan YouTube dan lain sebagainya. Terus kita juga bisa mengetahui sebuah berita atau informasi tidak selain dari internet. Kita juga bisa mengetahui informasi dari aplikasi-aplikasi tertentu. Dan yang kedua itu negatifnya ya. Negatifnya itu adalah media sosial itu menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap yang namanya internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Nah, jadi kalau misalkan media massa itu negatifnya itu banyak ya, dari misalkan kita kecanduan yang namanya HP, gadget, dan lain-lain. Sedangkan zaman sekarang juga, jangankan anak remaja gitu, ibu-ibu yang lain sebagainya juga kecanduan oleh yang namanya media massa itu tersebut. Dan sampai anak kecil, balita juga kecanduan, tidak bisa kayak
dilarang untuk menonton YouTube, pasti dia juga akan menangis dan sebagainya. Terakhir, ada upaya agar tidak terkena dampak negatif dari media massa adalah dengan memberitahu kepada anak tersebut agar tidak terlalu sering menggunakan media massa, dan harus memilih mana yang harus digunakan dan mana yang tidak boleh digunakan. Terus yang terakhir kesimpulannya adalah pengaruh eh, pengaruhnya memang memiliki banyak perbedaan karena hal tersebut tergantung dari setiap pola pikir, sifat dan perilaku masyarakat untuk masyarakat itu sendiri. Nah, terus secara tidak sadar media massa juga membawa berbagai perubahan pada kehidupan masyarakat, terutama remaja. Untuk itu, perlu diperhatikan dan dilakukan berbagai pencegahan agar tidak berdampak buruk bagi masyarakat dan juga remaja. Nah, terima kasih dari saya. Mungkin ada sedikit quotes dari saya. Sesuatu yang sulit, jika kita ingin berusaha dan percaya diri, pasti kita bisa untuk menghadapinya. Dan apapun hasilnya, kita harus menerima dengan lapang dada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.